Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Gus Gaul yang semakin lama semakin menggemaskan. Pripun kabare, Pak Coy? Alhamdulillah de sehat waras. Alhamdulillah. Jadi semakin lama semakin berenergi. Iya, harus begitu dong. Iya. Saya ucapkan kepada terima kasih pada para pemirsa channel Gus Gaul yang selama ini hampir sekian lama tetap setia dengan channel kita dan mensupport dengan beberapa masukan yang kita terima, dan oke lah kita terima dengan untuk sebuah perbaikan yang ya, betul begitu deh. Monggo Pak Coy, untuk kali ini monggo yang mau dibahas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu itu adalah sebuah amalan yang sangat mulia. Tetapi untuk mencapai kemuliaan itu perlu perjuangan. Kenapa? Karena orang mencari ilmu itu godanya banyak. Jadi ada kalanya sudah kerasan di sekolah, tiba-tiba ada yang mengganggu. Dinamika. Iya, dinamika. Sudah di pondok enak-enak kerasan, ya, muncul masalah. Muncul masalah. Maka kemudian Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitab ini beliau menjelaskan ayyaqna'a minal quti wal libasi bima tayassara. Jadi orang mencari ilmu itu harus menerima ing pandum dalam pengertian ya hidup sederhana. Jadi misalnya kalau sangunya dari rumah, bekalnya dari rumah itu tidak terlalu banyak, terima apa ya, itu harus terima. Bajunya misalnya yang lain-lain bagus-bagus. Itu dalam konteks pondok. Iya, mungkin juga dalam konteks sekolah. Kan berteman itu sebenarnya ya ada posisi negatifnya, ada positifnya. Positifnya itu kalau teman kita banyak, kemudian memiliki gelombang yang sama dalam hal semangat belajar. Jadi ada semangat kebersamaan dalam mencari ilmu. Ya. Yang repot itu kalau koncone roto-roto anaknya wong randuwe, anaknya orang nggak mampu, tiba-tiba ada yang satu yang kaya, kemudian berpengaruh. Ya, ini yang kemudian memang butuh gelombangnya ini harus disamakan. Misalnya ada satu orang di antara kelompok itu bajunya bagus, terus yang lain itu akhirnya menjadi, wah temanku kok punya baju yang bagus gitu ya. Ini menjadi godaan yang tersendiri bagi orang yang menuntut ilmu, sehingga waduh bajuku kok jelek ya dibandingkan dengan teman-temanku, kan itu ya. Akhirnya menimbulkan masalah. Tapi kemudian Hadratus Syekh Mbah Hasyim itu mensupport bahwa orang mencari ilmu itu harus prihatin, tirakat dalam pengertian nggak masalah lah kalau kemudian bekal untuk ke pondok itu dirasa pas-pasan. Secukupnya nggak masalah. Jadi pas mau makan, pas alhamdulillah ada nasinya. Pas-pasan. Iya, pas mau bayar SPP kok alhamdulillah ada duitnya yang dipakai, kan gitu ya. Kemudian kalau kita ngelihat orang yang punya baju baru, menarik itu tidak harus baru gitu ya. Tetapi yang rapi, kemudian bagaimana kita tampil itu menyenangkan ketika dilihat orang. Maka tidak menjadi masalah bahwa orang ketika bekal yang dipakai untuk mondok itu atau mencari ilmu itu tidak begitu banyak, tetapi cukup. Mungkin sebagian generasi zaman now itu hari gini kok ngomong begitu ya. Tetapi sebenarnya esensi dari persoalan ini adalah bagaimana kita belajar kesederhanaan. Jadi tirakat dalam konteks ora sah munggah demen-demen ben padha karo kancane. Iya, maksudnya
orang mencari ilmu itu yang dibutuhkan adalah bagaimana ketulusan hati menerima kenyataan tanpa harus memaksakan diri. Iya. Biasanya kan banyak orang yang bergayaran, dia utang, dadak kelambine silian bisa kan, misalnya begitu. Ini ada cerita di sebuah lembaga itu sebenarnya kumpulannya anak orang-orang kaya. Tapi yang menjadi hebat itu adalah bagaimana di lembaga itu pola anak orang-orang kaya itu kemudian disadarkan bahwa orang mencari ilmu itu tidak harus wah-wahan gitu ya. Maka di sini dijelaskan fasobru ala adnal aisi yanalu sa'atal ilmi wa jam'a samlin. Jadi orang yang sabar menghadapi kenyataan hidup, harus hidup sederhana misalnya, itu sebenarnya adalah sebagai sebuah pintu, ilmu itu akhirnya masuk. Beda kalau orang itu senengannya hura-hura gitu ya. Ilmu itu mau masuk susah. Contoh yang paling dengan yang hura-huranya. Iya, mungkin contoh yang sederhana begini, dalam situasi kekurangan itu orang akan menjadi semangat, minimal membangun kesadaran bahwa saya nggak masalah dalam hal urusan fasilitas belajar dibandingkan teman saya kurang gitu. Tapi dalam hal semangat saya harus melebihi dibandingkan dengan teman-teman saya yang memiliki fasilitas yang lebih. Maka keterbatasan secara materi itu jangan menjadi sebab kita ini belajar itu tidak semangat atau bahasa Jawanya itu ngelokro gitu ya. Nah, ini penting. Kenapa? Al-qalbu mim mutafarriqatil amali wa yatafajjaru fihi yanabiul hikam. Jadi hati itu menjadi punjernya cita-cita yang dari hati itu kemudian memancarkan di dalamnya itu berbagai hikmah gitu ya. Jadi kalau orang hatinya bersih, itu ilmu itu akan mudah masuk. Sehingga dikatakan ala ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Lah, orang-orang dulu itu ketika mencari ilmu itu biasa prihatin. Bukan berarti kemudian tidak mampu deh. Konteksnya tirakat itu menahan diri ya? Iya, menahan diri. Bahkan ada yang sampai misalnya dibelani istilahnya itu nderek gitu ya. Nderek dalam pengertian itu khidmat kepada guru. Ya mungkin kita hanya mendapatkan upah makan saja. Tetapi ketulusan kita untuk khidmat kepada guru kita itu ternyata memancarkan energi yang luar biasa sehingga kita itu mudah memahami ilmu itu, sehingga banyak orang yang dulu misalnya di pondok itu pinter koyo ane yo ratek jane deh. Tapi kemudian ketika dia berkenan untuk bersusah payah khidmat di gurunya itu dengan baik, maka kemudian kok dilalah itu loh, dia mendapatkan keberkahan dari khidmat di pesantren itu sehingga ilmunya di rumah itu barokah. Ini yang kemudian orang kadang-kadang tidak menyadari bahwa proses mencari ilmu dalam situasi sabar menghadapi kesulitan itu ternyata mendatangkan pintu barokah gitu. Ini yang kalau dibicarakan hari ini tuh orang mosok ngono ki tenanan gitu ya. Padahal dikatakan idil fatah hasba antiqadihi rufi gitu ya, bahwa kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh keyakinannya kan gitu ya. Kalau yakin dia akan menjadi mulia, kemuliaan itu akan menjadi kenyataan. Tetapi nek orang percaya ya akhirnya nggak jadi kenyataan. Lah, di sini dijelaskan qala Imamun Syafi'i radhiyallahu anhu la yuflihu man talabal ilma bi izzatin nafsi, bahwa seseorang itu dianggap tidak beruntung di dalam mencari ilmu yang dikedepankan itu adalah mungkungi hati gitu ya. Hati yang penuh dengan perasaan saya kok kan gitu ya. Itu ada kesombongan. Iya, ada kesombongan. Itu dianggap bahwa orang yang mencari ilmu itu tidak penting untuk istilahnya membanggakan diri gitu ya. Walakin man talabahu bidillatin nafsi wa dzikil aisi wa khidmatil ulama'i aflah. Jadi kalau orang itu dalam mencari ilmu itu memposisikan bagaimana dirinya itu diturunkan, harga dirinya, menurunkan ego. Ya, menurunkan ego. Kemudian bagaimana
kehidupan itu dipersempit dalam artian kita fokus. Ya. Tidak kemudian kalau melihat temannya itu misalnya memiliki baju yang lebih bagus, kemudian hati kita itu terprovokasi gitu ya. Wah, koncoku ketok klambine anyar mosok aku ra iso tuku misalnya. Teman saya bajunya baru masa saya nggak bisa beli. Lah, perasaan-perasaan yang ini mungkin perlu untuk ditekan agar apa hati kita itu bersih. Maka dikatakan dan diceritakan Imam Syafi'i dulu itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an, sehingga ibunya itu membekali Imam Syafi'i berangkat ke pondok itu dengan kesederhanaan dititipkan kepada Imam Malik. Karena kecerdasannya yang luar biasa itu, Imam Malik sering mendapatkan hadiah dari berbagai tamu karena memang beliau adalah ulama yang terkenal. Ada beberapa barang yang dimiliki oleh Imam Malik itu kemudian diberikan oleh Imam Syafi'i. Apa yang terjadi ketika ibunya mendengar, oh ternyata kamu dulu berangkat mencari ilmu ki gur arep golek. Apa itu kemuliaan dunia toh. Ya. Ibu nggak mau menerima sebelum apa-apa yang diberikan oleh Imam Malik itu kemudian harus istilahnya dibuang atau diberikan kepada orang lain. Tentu dalam konteks sekarang ya iman-iman gitu. Misalnya kita sedang sekolah mendapatkan prestasi kemudian mendapatkan hadiah kok tiba-tiba disuruh mengembalikan. Itu kan rasanya berat gitu ya. Tetapi karena sifat kezuhudannya yang dititipkan pesan itu dari ibunya, maka kamu dulu berangkat mencari ilmu tidak punya apa-apa, maka kemudian pulang juga harus tidak punya apa-apa. Dan diniatkan bukan untuk itu. Iya, dari situlah kemudian barokahnya Imam Syafi'i yang berperilaku seperti itu, penganutnya itu mungkin sepertiga dari dunia penganut fikih Ahlussunnah wal Jamaah itu yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i karena keberkahan sifatnya kewaroannya ketulusan hatinya Imam Syafi'i dalam mencari ilmu itu ternyata bisa dirasakan sekarang oleh para pengikutnya gitu ya. Jadi dijelaskan di sini bahwa orang yang mencari ilmu itu harus memposisikan dirinya itu direndahkan, bukan berarti kemudian ndelosorne awak itu tidak ya, tetapi bagaimana di dalam mencari ilmu itu kita merendahkan hati. Ya, merendahkan hati agar ilmu itu mudah masuk. Seperti yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Beda kalau misalnya orang merasa lebih pinter misalnya, itu juga ilmu itu akan masuk susah. Karena apa? Sudah terhalang oleh kesombongan. Iya, ria. Iya, ria. Tetapi kalau kemudian orang itu memiliki hati yang kalau bahasa Jawanya itu lembar manah, itu bahasa Indonesianya apa kira-kira ya? Lembar manah itu lapang dada. Iya, lapang dada lah kira-kira seperti itu. Jadi orang kalau lapang dada itu insya Allah menerima apapun itu mudah gitu ya. Termasuk menerima godaan. Iya, menerima godaan. Jadi misalnya kadang kita ini kan baru bisa menyampaikan sesuatu itu teman kita sudah istilahnya menghormati gitu ya. Tapi kalau kemudian kita ini larut dalam euforia situasi itu, justru malah akan menurunkan daya bentuk godaan yang indah. Iya. Daya masuknya ilmu itu menjadi terhambat karena kita memiliki sifat keakuan yang tinggi. Maka caranya yang terakhir adalah wa khidmatil ulama'i aflah. Jadi khidmat kepada ulama itu akan mendatangkan keuntungan. Biasa di dalam dunia keilmuan itu bahwa hubungan senior junior dalam keilmuan itu menjadi satu prasyarat agar ilmu kita itu menjadi berkah. Biasanya kalau di kampus ada dosen senior, kemudian ada asisten dosen. Kalau di pesantren itu misalnya ada ustadz yang senior, sehingga ketika beliau tidak masuk itu dibadali, digantikan, maka posisi menjadi batal ustadz itu sebenarnya di situ akan mendatangkan keberkahan ilmu. Jadi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita melihat anak-anak kita yang sedang di pesantren kemudian ditunjuk menjadi batalnya ustadz atau batalnya kiai, kita harus bersyukur. Kenapa? Sejatinya di situ ada transformasi ilmu dan keberkahan ilmu. Ya, orang kalau ilmunya banyak tapi nggak berkah kan ya iman-iman gitu ya. Sayang kalau orang punya ilmu banyak tetapi kemudian tidak bermanfaat.
maka Lebih sangat baik yang barokah. iya, yang barokah. Kalau kita sih maunya ilmunya banyak kemudian barokah. Amin, 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 amin. Iya, tetapi nggak masalah lah bahwa sekalipun ilmu kita itu Ada tidak proses ya. banyak, tetapi Semua. kemudian berkah dan Betul. bermanfaat sehingga khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah orang yang kemudian memberikan manfaat bagi orang lain. Amin, amin, amin. Ini yang barangkali perlu kita syukuri, bahwa mencari ilmu dalam suasana yang sederhana kemudian harus tirakat itu ternyata menghasilkan kehidupan di kemudian hari itu yang jauh lebih bagus. Ini yang harus kita yakini, sehingga kita berharap kepada saudara-saudara kita yang sedang mencari ilmu, yakinilah bahwa kesulitan hari ini pasti nanti ada kemudian, Amin, ya amin. kemudahan di kemudian hari. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita di dalam mencari ilmu, kita tirakat menyederhanakan kehidupan, dalam artian kita hidup yang sederhana tanpa harus menyombongkan tentang apa yang kita miliki. Dalam mencari ilmu, maka ilmu itu akan mudah masuk di dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama-sama, munajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal ladina suratul mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi ladhim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemirsa, kita butuh tirakat untuk mencapai sebuah dalam kita belajar mencari ilmu. Semoga dalam ketirakatan itu kita lapang dada, rendah hati, agar semua ilmu yang kita dapatkan selalu barokah. Amin. Sampai ketemu lagi di episode channel Gus Gaul yang semakin lama semakin Menggemaskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.